Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok, siswa TNPM 2305040024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas soal JNS pada matkul pemrograman berorientasi objek dan studi kasus sistem manajemen akademik. Kita ke fitur rootnya dahulu. Untuk root, aplikasi ini akan memiliki menu utama dengan fitur berikut, yaitu satu, tambah mahasiswa yang meliputi input data mahasiswa berupa ID, nama, jurusan, angkatan, dan data tambahan sesuai jenis mahasiswa, yaitu untuk S1 akan mendapatkan data tambahan berupa jurusan dan jumlah SKS. Dan untuk S2 akan mendapatkan data tambahan berupa topik tesis dan nama pembimbing. Yang kedua itu fitur lihat daftar mahasiswa. Dan fitur ini akan menampilkan semua info dari mahasiswa, entah itu mahasiswa S1 atau mahasiswa S2 berdasarkan ID. Yang ketiga itu fitur edit data mahasiswa berdasarkan ID juga, dan hapus data saja yang juga berdasarkan ID. Langsung saja kita ke kodenya. Tugalnya saya namai was_ppu. Jadi saya menggunakan bahasa pemrograman PHP yang saya gabungkan dengan HTML. Tugasnya saya menambahkan localhost dan user root, password kosong, dan nama database adalah mahasiswa_pp. Yang ada metode untuk memeriksa koneksi. Jika koneksi gagal, maka akan muncul pesan bahwa koneksi gagal. Lalu ada fitur tambah.php. Yang pada file ini saya juga menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan input koneksi.php untuk menyambungkan file tambah.php dengan database. Untuk metode input data saya menggunakan post. Ada data sensitif seperti password yang harus di-encrypt oleh sistem. Dan query insert into mahasiswa, yaitu nama tabel saya namai dengan mahasiswa, dengan value nama, jurusan, angkatan, jenis mahasiswa, program studi, jumlah SKS, topik tesis, dan nama pembimbing. Untuk setiap file seperti detail.php, edit.php, index.php, dan tambah.php akan dilindungi oleh file index.php. Jadi user harus memasukkan username dan password terlebih dahulu untuk masuk ke fitur-fitur yang saya sebutkan tadi. Ini struktur webnya. Terdapat tombol tambah mahasiswa dengan metode yang sama, yaitu post. Lalu ada kolom nama, jurusan, angkatan, jenis mahasiswa dengan kelas name jenis mahasiswa, ID jenis mahasiswa, class from select, on-change, toggle fill. Itu ketika user mengklik tanda panah, maka akan
terdapat dua value yaitu S1 dan S2. Ketika user memilih opsi S1, user akan mendapatkan kolom tambahan yaitu program studi dan jumlah SKS. Untuk program studi, input type-nya berupa teks, kelas formulir, dan name-nya program studi. Menyesuaikan dengan dengan nama kolom di database. Untuk opsi jumlah SKS, inputnya type, input type-nya number, class form control, dan nama jumlah SKS. Lalu untuk opsi S2, user akan mendapatkan top kolom tambahnya topik tesis dan nama pembimbing. Lalu ada tambahan script function toggle file yang kontrol jenis sama dengan document.get element by id. Id di sini adalah jenis mahasiswa apakah S1 atau S2. Terus selanjutnya ada file index.php. Sama seperti file tambah.php, sebelum user masuk ke file index.php, user akan diarahkan ke file ke page login.php yang dimana user harus masukkan username dan password. Lalu sistem akan mengambil data dari database dan query select.from mahasiswa. Ketika data dari database telah terambil oleh sistem, maka sistem akan mengambilkan melalui file index.php. Juga menambahkan link bootstrap dengan link rel style sheet seperti ini. Struktur webnya ada daftar mahasiswa, menu logout, menu tambah mahasiswa, lalu di kolom webnya terdapat kolom nomor, nama, jurusan, angkatan, jenis mahasiswa, dan aksi. Untuk monggo. Kayak kowe. Rekam, Bang. Iya. Kamu harus suarane. Bisa ono. Terus udah selesai belum? Urung bang. Ginang nang ini. Wis lau gak seni pintul. Seni pintul taek. Setengah jam pisan. Betul. Maaf. Saya, Tur. Maafkan. Apa saya? Monggo. Monggo. Transportif tenang gue. Gang i gari. Transportif. Apa tuh? Java deh belum. Java ini wis kabeh gari taman tok. Kalian arak dulu bang. Enggak. Kusita bang. Nah gue bang. Jadi lo kita dibekur bang. Pasti lo kedua tuh tak. Ayo cer. Ayo. Hapus. Udah tuh tak. Tapi darah aku tuh melewati iki. Udah melewati tutorial. Ayo. Rengkat kudu main 100 jam. 100 jam. Kurang dino wae. Jadi gue hapus sendiri. Kok tak susul ganggu. Tapi meneh. Uh. Untuk inisialisasi nomor urut, data akan ditambah dengan nomor urut 1 dan
seterusnya mengikuti ukuran dari tampilan data. Itu data yang akan diambil ada nama, jurusan, angkatan, dan jenis mahasiswa. Lalu selanjutnya ada file edit.php. Sebelum user bisa melakukan edit data, maka sistem akan mengambil ID dari database. Apabila ID tidak dari database, maka user tidak bisa melakukan edit data. Sistem akan mengirim query kepada database dengan query select.from mahasiswa where ID sama dengan $id. Setelah data ditemukan, sistem akan menunjukkan ke proses update data dengan metode post, dan beberapa data yang bisa diupdate adalah nama, jurusan, angkatan, jenis mahasiswa, program studi, jumlah SKS, topik tesis, dan nama pembimbing. Lalu sistem akan memberikan query lagi kepada database dengan nama query update mahasiswa set nama jurusan, angkatan, jenis mahasiswa, program studi, jumlah SKS, topik tesis, nama pembimbing. Di mana ID where ID sama dengan tagar ID. Jika proses update telah selesai, user akan direct kembali ke page index.php. Selanjutnya ada file detail.php. Sebelum user masuk ke page detail.php, sistem akan memeriksa ID yang dikirimkan ke database. Apakah ID telah ditemukan atau tidak. Sistem database akan memeriksa ID dan query select.from mahasiswa where ID sama dengan $id. Jika data tidak ditemukan, user akan menerima error message yaitu mahasiswa dan ID itu tidak ditemukan. Untuk detail.php saya juga mendapatkan link Bootstrap ini. Dan setelah user ketika user mencet tombol kembali ke daftar mahasiswa, user akan direct kembali ke file index.php. Selanjutnya ada file hapus.php. Sebelum user bisa menghapus data, kita akan melihat terlebih dahulu apakah ID mahasiswa benar ada di database atau tidak. Sama seperti detail dan edit. Jika ID ditemukan, maka proses hapus akan dilanjutkan. Untuk proses hapus ini, user tidak akan dipindahkan ke page yang lain, tetap akan di page index.php, tetapi di tengah atas layar akan muncul semacam box dialog. Apakah user akan benar menghapus data atau tidak? Dan yang terakhir yaitu file login.php. Saya menambahkan fitur login dan logout kepada user. Jadi sebelum user bisa melihat data, mengedit, dan menghapus data, user diharuskan memasukkan username dan password. Untuk username dan passwordnya saya menggunakan dua akun dengan akun default dari sistem adalah admin dan password admin 123, lalu username Rizky dan password
Mubarok 123. Setelah user memasukkan username dan password yang benar, user akan diarahkan ke page index.php. Tetapi jika user salah memasukkan username dan password, maka akan muncul error, yaitu username dan atau password salah, atau keduanya salah. Seperti ini untuk struktur webnya, dari username, password, dan tombol. Di footer terdapat tombol belum punya akun dan daftar sekarang. Langsung saja kita ke webnya. Kemenangkan akun admin dengan password admin 123. Sama seperti yang ada di database ini. Setelah itu melihat login, maka user akan diarahkan ke page index.php. Ini di sini saya sudah menambahkan beberapa data tadi. Saja kita ke menu tambah mahasiswa. Nama yaitu Dina, jurusan TI, angkatan 2020. Jenis mahasiswa saya memilih S1, di teknik informatika, SKS 1 dari. Kalau user mencet tambah, saya user mencet tombol tambah, maka silakan diarahkan ke page index.php. Ini data sudah dimasukkan, lalu kita bisa mengecek ke database dengan tabel mahasiswa. Nah, di sini nama mahasiswa dengan nama Lina dan ID 129, jurusan TI, angkatan 2020, jenis mahasiswa S1, program studi teknik informatika, jumlah SKS 144 telah ditambahkan ke database. Ini kita bisa melihat detail mahasiswa karena untuk page index.php tidak menampilkan kolom program studi dan jumlah SKS. Sedangkan di page mahasiswa keduanya ditampilkan. Jadi kita bisa kembali dan di page index.php kita juga diberikan user dengan opsi untuk mengedit data. Seperti dengan Lani, jurusan teknik industri. Jika saya akademi S2, untuk topik tesisnya adalah mesin industri, dianalgi dan Bambang. Untuk jumlah SKS, kita hapus, dan jumlah dan turun juga kita hapus. Ya, user bisa langsung lihat simpan perubahan, dan data yang tadi kita input telah berubah. Kita bisa lihat di detail. Juga bisa mengecek di dalam database. Data juga telah berarti diubah. Yang terakhir adalah fitur hapus. Yang saya bilang tadi, di bagian tengah layar, user akan mendapatkan semacam box dialog yang tuliskan yakin ingin menghapus data, bisa mencet cancel, dan proses penghapusan data tidak terjadi. Terus jika sudah mencet OK, maka data akan dihapus dari database. Coba kita cek.
dan mahasiswa dengan nama ini telah terhapus. Ini yang terakhir, kita akan melogout akun admin tadi. Untuk file logoutnya, setelah user melogout akun, user akan diarahkan ke page login.php. Selanjutnya, kita akan ke tugas yang kedua, yaitu pembuatan aplikasi berbasis desktop dan menggunakan Java. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita akan masuk ke servernya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan library MySQL connector strip 9.1.0.3 dan versi 9.1.0. Ya, saya masukkan ke dalam folder lib. Ini file JSON-nya dan tipe Java, namanya current file. Lalu untuk beberapa file yang terhubung dengan database, yaitu mahasiswa form dan main.java. Selanjutnya kita masuk ke file yang ada di folder src. Ada file koneksi.java dan public class koneksi. Saya punya beberapa library seperti java.sql.connection, java.sql.driver-manager, dan yang terakhir yaitu java.sql.sql-exception. Lalu di baris 8, menggunakan metode public static connection get connection through SQL exception, yaitu satu library yang kita gunakan tadi. Untuk string URL-nya dengan JDBC MySQL equals dengan port 3306 dan nama database mahasiswa_db, sama seperti database yang kita gunakan untuk membuat website dengan bahasa pemrograman PHP. Dan string user root dan string password 0. Kita coba try and catch return driver manager dot connection URL user pass SQL exception. Lalu akan muncul pesan error jika database tidak terhubung, itu koneksi gagal. Lalu ada error selanjutnya ada file mahasiswa.java yang akan menjadi p ini ada file mahasiswa.java yang akan menjadi parent class mahasiswa dan private string ID, nama, jurusan, dan angkatan.
konstruktor, publik mahasiswa, string ID, string nama, string jurusan, dan string angkatan. Yang untuk metode display info, untuk polimorfis, sistem akan memberi nama, jurusan, dan angkatan. Jadi ada file mahasiswa S1 yang menjadi child class dari kelas mahasiswa dan privat string program studi dan jumlah SKS. Begitu juga dan mahasiswa S2. Oke. Dari privat string terdeteksi dan nama pembimbing. Ini dengan opsi yang dipilih oleh user nantinya. Itu ada konstruktor, publik mahasiswa S1, dan string ID, string nama, string jurusan, string angkatan, string program studi, integer jumlah SKS, dan ada konstruktor ID, nama, jurusan, dan angkatan dari konstruktor parent. Itu ada method override display info untuk polymorphis, get override to public void display info. Karena di sini adalah file untuk mahasiswa S1, maka yang ditampilkan adalah program studi dan jumlah SKS. Lalu selanjutnya ada file mahasiswa S2.java. Sama seperti file mahasiswa S1.java, ini adalah child class dari kelas mahasiswa dengan privat string, topik tesis, dan nama pembimbing. Ada konstruktor publik mahasiswa S2, string ID, string nama, string jurusan, string angkatan, string topik tesis, dan string nama pembimbing. Saya bungkus string ID, nama jurusan, dan angkatan dengan metode super yang dipanggil dari konstruktor parent. Lalu untuk display info saya override untuk polymorphis dan public void display info. Nah, yes, yang akan menampilkan topik tesis dan nama pembimbing sesuai opsi yang dipilih oleh user yaitu mahasiswa S2. Lalu ada file main.java dan package src dan library yang saya impor adalah java.sql untuk menyambungkan file Java dengan database. Di sini saya menambahkan data dummy mahasiswa S1 dengan ID 123 dan nama Rizky, jurusan Informatika angkatan 2022. Program studi ilmu komputer jumlah SKS 144. Dan untuk data mahasiswa S2 dengan ID 124, nama Ahmad, jurusan Teknik Informatika angkatan 2021, topik tesis sejarah jembatan, nama pembimbing Dr. Budi. Lalu ada metode untuk menyimpan ke database, yaitu save mahasiswa to database untuk mahasiswa S1 dan save mahasiswa to database untuk mahasiswa S2. Wes, Burung bang. wes ini lo facecam juga. Iya iya. Ya makanya stop sih. Dia yang sibuk ini ya. Kayak dong ngeset. Suruh siapa lu di sini? Harusnya di sana tadi. Setelah aku. Dari nonton. Jadi. Wah, wah. Lagi kita nanti.
Ada metode untuk menyimpan data mahasiswa ke database, yaitu public static void save mahasiswa database mahasiswa dan parent class mahasiswa. Karena nama file koneksinya itu koneksi Java, maka di sini saya tulis sama dengan koneksi itu nama filenya dot connection nyambung ke database dengan string query SQL insert into mahasiswa ID nama jurusan angkatan jenis mahasiswa probability jumlah SKS topik tesis dan nama pembimbing bukan jenis mahasiswa dan juga data ke S1 atau S2 untuk mahasiswa S1 jika user memilih opsi mahasiswa S1 dalam jenis mahasiswa maka user akan menambahkan akan dapat kolom tambahan yaitu probability dan jumlah SKS. Untuk kolom topik tesis dan nama pembimbing akan kosong untuk opsi S1. Dan ketika user memilih opsi S2, user akan mendapatkan kolom tambahan yaitu topik tesis dan nama pembimbing. Untuk kolom probability dan jumlah SKS akan kosong. Selanjutnya setelah sistem berhasil menyimpan data ke database, user akan mendapat akan sistem akan memprint perintah berupa data mahasiswa berhasil disimpan ke database. Kita coba run file main.java. Nah, hmm, gimana? Mahasiswa dan nama Rizky, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2022, program studi ilmu komputer dan jumlah SKS 104 telah tersimpan ke database. Bisa kita cek. Oke. Mahasiswa dengan nama Rizky, edi 123, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2022, jenis mahasiswa S1, program studi ilmu komputer, dan jumlah SKS 144 telah tersimpan di database. Dan topik tesis dan nama bimbing tidak terisi alias nol. Eh, Lalu selanjutnya ada wisuda nama Ahmad, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2021 dan topik tesis kecerdasan buatan dan nama pembimbing dokter di juga telah tersimpan di database. Karena Ahmad adalah mahasiswa S2, maka program studi dan jumlah SKS kosong alias nol. Yang terakhir ada file mahasiswa form.java dan base RSC, SRC. Lalu beberapa library saya gunakan adalah Java, library Java Swing, Java.awt, Java.awt.event, dan Java.sql yang akan membuka file dengan database. Kelas. Lalu untuk publikasinya saya menggunakan mahasiswa form extend JFrame karena kita
akan menampilkan JFrame ketika kode akan di-run. Itu di tag filenya saya memberikan file nama, jurusan, angkatan, program studi, jumlah SKS, topik tesis, dan nama pembimbing. Data privat J combo J combo box string untuk jenis combo box dan J button untuk save button. Lalu ada panel untuk komponen dinamis, di mana panel ini akan menyesuaikan dengan opsi yang dipilih oleh user. Pada panel S1 dan panel S2. Lalu ada metode public mahasiswa form. Di mana untuk title-nya saya menuliskan form input data mahasiswa dengan lebar 450 dan tinggi 500 untuk ukuran di frame-nya. Lalu ada set default close operation di frame akan tertutup jika di close. Untuk inisialisasi komponen, saya menuliskan nama, jurusan angkatan, dan jenis mahasiswa yang akan tampil ketika user merun kode. Lalu ada metode menu panel untuk mahasiswa S1 dengan G-level program studi, yang akan program studi, dan G-level jumlah SKS, yang akan jumlah SKS, dan kolom lebar 20. Lalu ada panel untuk mahasiswa S2 dan G-level topik tesis dan G-level nama pembimbing. Lalu ada tombol simpan dengan teks simpan data dan warna biru dengan background tombol adalah putih. Untuk fontnya saya memilih Arial, fontnya putih, nama fontnya Arial, fontnya bold dan ukuran 14 agar user bisa memilih opsi berupa jenis mahasiswa S1 S2, Mas, saya menambahkan metode action listener untuk jenis mahasiswa, jenis kelompok dot action listener update form. Dengan form yang default akademi adalah untuk opsi S1. Selanjutnya ada metode untuk menyimpan data mahasiswa ke database public void save mahasiswa dan nama field dan string nama sama dengan nama field get text dari jurusan sama dengan jurusan field dot get text string angkatan sama dengan angkatan field dot get text string jenis sama dengan string sama dengan dalam kurung string jenis combo box dot get selected item terus string program studi jumlah SKS tulis dana pembimbing dengan metode yang sama itu get text. Lalu ada metode untuk validasi input yaitu validasi sebuah nama, jurusan, dan angkatan. Jika user belum menginput ketiga parameter ini, maka user akan menerima pesan berupa kalau nama, jurusan, dan angkatan wajib diisi dan title error. Pesan ditampilkan dengan menggunakan metode GOptionPen dot show message dialog. Lalu ada validasi tambahan dan jenis mahasiswa. Jika user memilih S1, tapi user belum mengisi program studi dan jumlah SKS, maka akan muncul message kolom program studi dan kuliah dan jumlah SKS wajib diisi untuk mahasiswa S1 dengan title error. Itu juga untuk mahasiswa S2 akan muncul akan muncul message error kolom topik
tesis dana bimbing wajib diisi untuk mahasiswa S2. Lalu selanjutnya untuk kolom SKS wajib diisi dengan angka. Jika user mengisi dengan huruf maka muncul error jumlah SKS harus berupa angka. Ada yang simpan ke database dan nama file adalah get connection menyambung ke database dan string SQL insert itu mahasiswa nama jurusan angkatan jenis mahasiswa program studi jumlah SKS tapi kita kasih dan nama pembimbing values. Lalu jika ada kesalahan ketika menyimpan ke database maka muncul pesan error dari kesalahan saya menyimpan ke database. Terakhir ada metode menampilkan form to public static void main string RGS swing utilities dot invoke letter. Gitu. Dengan memanfaatkan library yang kita panggil di awal kode ini mahasiswa from set visible. Oke, langsung saja kita akan merun kode untuk menampilkan JFrame-nya. Akan menginput nama saya itu Angga, jurusan TI, angkatan 2020, di teknik informatika, SKS 12. Lalu kita simpan data, dan database telah disimpan. Kita coba untuk mahasiswa S2. Database basis IoT, nah bimbing, Dr. Riyadi. Simpan data, dan data user telah mendapatkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Jadi kita cek ke database. Mahasiswa dengan nama Angga dan ID 130 telah disimpan. Telah tersimpan ke database. Selanjutnya, kita bisa mengecek ke dalam website yang telah kita buat tadi. Mahasiswa dengan nama Angga sudah tersimpan di database website. Karena kita menggunakan database yang sama untuk website dan program berbasis desktop. Oke. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, itu yang dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.